Saat pulang kerja, pernahkah Anda berharap ada cara untuk membuat segalanya lebih baik? Seiring bertambahnya usia, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari, kita dapat berubah dalam banyak hal. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang lebih baik setelah usia 60, tonton video ini. Anda tidak akan mau melewatkan 8 tanda bahaya besar yang ditunjukkannya. Lakukan hal-hal ini untuk memanfaatkan waktu luang Anda sebaik mungkin. Pilih hal-hal cerdas untuk dilakukan dengan uang Anda. Jaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Nikmati bagian baru yang menarik dalam hidup Anda ini dengan membacanya secara saksama dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Apakah video ini sesuatu yang Anda sukai? Sebelum kita mulai, tolong beritahu saya pendapat Anda. Lebih banyak orang dapat belajar tentang menjadi tua dengan bantuan Anda. Tepat sebelum kita mulai, saya ingin Anda tetap bersama saya sampai akhir, karena saya punya satu kebiasaan sederhana yang akan membuat energi dan kesehatan Anda lebih baik setiap hari. Jika Anda menyukai nasihat yang dipikirkan dengan matang seperti ini, silakan klik loncengnya, sukai videonya, dan berlangganan agar kita dapat terus melanjutkan perjalanan ini bersama. Tolong beritahu saya jika Anda ada di sini sekarang dengan meninggalkan komentar yang mengatakan, "Kesehatan adalah hadiah harianku." Ini adalah cara yang indah untuk mengingatkan diri kita sendiri dan satu sama lain bahwa setiap hari itu penting. Apa yang harus kita tinggalkan ketika kita mencapai usia tertentu? Mari kita bicarakan ini. Kita perlu memutuskan apa yang bisa kita tinggalkan agar masa pensiun kita bebas stres. Seberapa baik tahun-tahun emas kita akan bergantung pada 8 hal yang kita lakukan dan cara kita berpikir. Salah satu sifat ini adalah terlalu baik dan murah hati. Mereka bangga bisa mengatakan, "Ya," bahkan ketika itu tidak masuk akal. Anda harus membantu orang yang membutuhkannya, tetapi jika Anda melakukannya dengan buruk, hal-hal buruk bisa terjadi. Orang ini terkadang menempatkan kebutuhan dan kekhawatiran orang lain di atas kebutuhannya sendiri, bahkan jika itu membuatnya sakit. Dalam ceritanya, tetangganya, Lao Shang, menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Di komunitas Lao Shang, orang-orang menganggapnya tidak egois karena dia telah berhenti bekerja. Banyak orang mengatakan betapa baiknya dia, dan dia selalu siap membantu tetangganya. Aneh memang, tapi hal baik yang Anda lakukan ini justru memperburuk keadaan saya. Seseorang membobol rumah Lao Shang dan mencuri barang-barangnya yang paling berharga. Ketika polisi menyelidikinya, tersangkanya adalah seorang pemuda dari lingkungan itu yang tidak sedang bekerja. Lao Shang selalu memberi orang ini uang ketika mereka memintanya. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan karena mereka melihat kebaikan Lao Shang sebagai kesempatan untuk mendapatkan sesuatu darinya. Tanpa ragu, cerita ini menunjukkan betapa pentingnya batasan dan betapa berbahayanya menjadi terlalu fleksibel. Anda harus membantu orang lain, tetapi Anda juga harus tahu kapan harus melindungi kepentingan Anda sendiri dan tidak membiarkan siapapun memanfaatkan Anda. Lebih dari sebelumnya, penting untuk tetap aman, belajar mengatakan tidak pada permintaan yang tidak masuk akal, dan menjaga kesehatan kita seiring bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia, Anda mungkin ingin melepaskan keinginan untuk membuat semua orang bahagia dengan mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri. Lebih baik mencari jalan tengah antara bersikap baik dan tetap aman. Dengan cara ini, kebaikan tidak akan berubah menjadi kelemahan. Itu akan membuat Anda bahagia dan puas. Di kolom komentar di bawah video, Anda bisa mengucapkan terima kasih. Tulis komentar
jika video ini membantu Anda mempelajari sesuatu. Kedua, jangan terlalu optimis secara berlebihan. Orang-orang dari segala usia cenderung terlalu optimis. Ini sangat benar dalam hal hubungan dengan keluarga atau teman dekat. Orang sering memutuskan untuk bersikap baik dan memaafkan orang lain, tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan Anda kembali ketika mereka sangat menginginkan sesuatu. Karena Anda berharap bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik, atau orang akan berperilaku lebih baik dalam jangka panjang, Anda mungkin selalu ada untuk orang lain, tidak peduli dengan kesalahan mereka, dan memaafkan mereka. Harapan semacam ini bisa berdampak buruk, meskipun terlihat seperti hal yang baik. Ada kalanya, orang akan memanfaatkan kebaikan Anda, jadi berhati-hatilah saat bersikap baik. Jika Anda tetap positif bahkan ketika Anda disakiti, beberapa orang mungkin berpikir bahwa Anda tidak keberatan ketika mereka bertindak buruk atau mencoba menipu Anda. Jika seseorang bersikap baik kepada Anda, mereka mungkin menyalahgunakan Anda berulang kali. Jika Anda bertindak seolah-olah Anda bisa memaafkan siapa saja, mereka mungkin merasa dikhianati dan dikecewakan ketika mereka tidak membalas budi atau tidak peduli dengan upaya Anda. Orang mungkin tidak menghormati perasaan dan batasan Anda jika Anda membiarkan optimisme Anda menguasai diri Anda. Sebaliknya, itu dapat membantu mereka saling menghormati dan memahami. Melihat bahwa harapan Anda tidak hanya gagal membawa perubahan yang baik, tetapi juga membuat Anda rentan terhadap penyalahgunaan, dapat membuat Anda terluka dan marah. Bersikap baik dan jujur tentang apa yang diinginkan orang dan bagaimana mereka bertindak adalah dua hal penting yang perlu diingat. Anda harus bersikap baik kepada orang-orang dan memaafkan mereka. Tetapi Anda juga harus tahu bagaimana mereka memperlakukan Anda. Dengan kata lain, bersikaplah tegas dan jangan biarkan siapapun menggunakan kebahagiaan Anda untuk merugikan Anda. Langkah-langkah ini akan melindungi kesehatan mental Anda dan memberitahu orang-orang betapa baiknya Anda. Ketiga, jangan terlalu stres memikirkan pertemanan. Tidak banyak orang yang percaya diri. Dalam perjalanan hidup kita, kita mungkin bertemu banyak orang, tetapi kita hanya bisa mempercayai sekelompok kecil dari mereka. Baik untuk memiliki teman dan berbicara dengan orang lain, tetapi ingatlah bahwa tidak setiap percakapan akan mengarah pada hubungan yang mendalam atau langgeng. Kita akan bertemu banyak tipe orang dalam hidup kita, tetapi tidak sederhana atau umum untuk benar-benar terhubung dengan orang-orang ini secara mendalam. Sulit untuk saling percaya dan memahami. Anda tidak bisa yakin bahwa persahabatan akan langgeng, dan orang yang Anda temui mungkin tidak memberi Anda hubungan emosional atau minat yang sama yang Anda cari. Tidak apa-apa bahwa orang berbeda, dan tidak setiap interaksi akan berubah menjadi hubungan yang berarti atau langgeng. Saat ini, Anda harus lebih selektif dalam memilih teman. Kita bisa melakukan ini lebih baik jika kita mengingat hal-hal dari masa lalu dan memikirkan bagaimana kita bisa terhubung dengan orang lain. Orang yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita harus membuat kita ekstra hati-hati. Sebaliknya, kita harus berusaha membangun dan menjaga persahabatan yang membantu dan menyenangkan. Bersama teman sejati membuat Anda merasa memiliki, ada untuk Anda, dan berbagi nilai-nilai Anda. Mereka berbeda karena mereka peduli, percaya, dan saling menghormati. Kita memiliki teman sejati seperti ini, dan mereka membuat hidup kita lebih bermakna. Kualitas di atas kuantitas dapat membantu kita menemukan teman yang membuat hidup kita lebih baik dan meningkatkan kesehatan serta kebahagiaan kita secara keseluruhan ketika kita bersama orang lain. Di kolom komentar di bawah video,
Anda bisa mengucapkan terima kasih. Tulis komentar jika video ini membantu Anda mempelajari sesuatu. Keenam, usahakan untuk tidak membentak keluarga Anda. Penting untuk mengetahui bagaimana bersikap di sekitar K terakhir, namun tidak kalah pentingnya, jangan lupa menabung. Usia berapapun baik untuk menabung, tetapi ini menjadi lebih penting saat Anda mendekati masa pensiun dan setelahnya. Memiliki uang yang stabil itu bagus, tetapi juga penting untuk kepercayaan diri dan ketenangan pikiran Anda saat Anda bertambah tua. Jika Anda bekerja keras untuk menabung, Anda akan memiliki lebih banyak uang dan rasa hormat dari keluarga dan teman-teman Anda saat pensiun. Banyak orang takut menjadi tua karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola uang mereka. Memiliki tabungan seperti memiliki jaring pengaman. Mereka melindungi Anda dari ketidakpastian hidup dan biaya yang tidak Anda duga. Orang yang tidak cukup menabung khawatir tentang uang mereka sepanjang waktu, yang dapat membuat mereka tegang sepanjang waktu. Anda harus mencoba mengurangi biaya perawatan kesehatan. Seiring bertambahnya usia, orang lebih mungkin memiliki masalah kesehatan, jadi sangat penting untuk bisa mendapatkan perawatan medis yang baik. Sakit atau memiliki masalah kesehatan dengan cepat dapat menghabiskan tabungan Anda jika Anda tidak siap. Biaya medis bisa sangat tinggi. Banyak kunjungan ke rumah sakit, bahkan untuk masalah kecil, dapat menguras tabungan Anda jika Anda tidak memiliki cukup dana yang disisihkan. Kebutuhan perawatan kesehatan mungkin ditunda karena takut akan biayanya bagi orang yang tidak punya cukup uang. Karena itu, beberapa orang mungkin tidak mau menemui dokter untuk masalah kesehatan kecil. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar yang memengaruhi kesehatan mereka secara keseluruhan. Mungkin tidak masuk akal untuk menikmati hidup jika Anda stres tentang uang dan kesehatan Anda semakin memburuk. Jangan ambil risiko ini. Sebaliknya, tabunglah banyak uang untuk tagihan medis di masa depan. Buatlah rekening tabungan kesehatan atau jenis rekening lain khusus untuk perawatan kesehatan untuk memastikan Anda memiliki uang untuk membayar perawatan saat Anda membutuhkannya. Pandangan ke depan ini dapat membantu Anda menangani masalah kesehatan dengan cepat dan baik. Jangan khawatir tentang uang sepanjang waktu. Ini menjaga kesehatan Anda tetap aman dan memungkinkan Anda menikmati keindahan dan kekayaan hidup. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, ingatlah betapa pentingnya menjadi sehat. Menjadi sehat benar-benar merupakan hal terbaik yang dapat terjadi pada Anda. Ini bahkan lebih penting jika kita ingin menikmati hidup sepenuhnya saat kita bertambah tua. Seberapa baik hidup kita berkorelasi langsung dengan kondisi kesehatan kita. Menjaga kesehatan kita penting agar kita dapat sepenuhnya menikmati dan melakukan hal-hal yang ditawarkan kehidupan. Menjadi bugar dan memperhatikan apa yang Anda makan tidak cukup untuk menjaga Anda tetap sehat. Ini melibatkan lebih banyak hal yang baik untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda. Untuk tetap sehat, Anda perlu melakukan lebih dari sekadar makan dengan benar dan berolahraga setiap hari. Ini berarti merawat diri sendiri dalam segala hal. Pertahankan kebiasaan baik, cukup tidur dan istirahat, dan berikan tubuh Anda waktu dan ruang yang dibutuhkannya untuk berubah dan pulih. Untuk menjadi sehat, Anda perlu mengetahui dan menghormati apa yang dibutuhkan tubuh Anda untuk berfungsi secara optimal. Merawat tubuh Anda itu penting, tetapi memiliki sikap yang kuat dan positif, bahkan lebih penting lagi, terutama saat Anda menua dan melalui perubahan yang menyertainya. Anda harus selalu ingat bahwa emas itu berharga, tetapi kesehatan tak ternilai harganya. Kita bisa menabung dan bekerja keras sepanjang hidup kita,
Tetapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kesehatan kita. Mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memperbaikinya jika sudah terganggu. Selain itu, terkadang tagihan sakit seseorang lebih tinggi dari uang yang mereka hasilkan. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan dapat naik dengan cepat, sehingga menyulitkan beberapa orang untuk membayar tagihan mereka. Jadi, Anda harus mengutamakan kesehatan Anda, terutama setelah usia 60. Anda juga berutang kepada keluarga Anda. Jika orang menjadi sehat, mereka tidak perlu membayar sebanyak itu untuk perawatan medis bagi orang yang mereka cintai. Orang bisa tetap sehat dengan menjadi sehat. Komentar terima kasih dapat ditinggalkan di bawah video. Jika ini membantu Anda mempelajari sesuatu, silakan tinggalkan komentar. Keluarga kita ketika kita lebih tua dan marah atau tidak setuju dengan mereka. Banyak sekali orang yang kacau ketika bersama keluarga mereka. Beginilah cara seseorang mungkin bertindak jika identitas atau status mereka penting bagi mereka. Beberapa orang tua berpikir mereka bisa lebih keras kepada anak-anak mereka karena mereka adalah milik mereka. Bisa jadi sulit bagi keluarga ketika orang bertindak seperti ini. Ingatlah bahwa memastikan semua orang di keluarga rukun membutuhkan waktu, kesabaran, pengertian, dan kebaikan. Peran kita dalam keluarga mungkin berubah seiring bertambahnya usia. Saat ini, lebih penting dari sebelumnya untuk tetap tenang dan mengendalikan cara kita bertindak di sekitar orang lain. Mungkin saja kita menyakiti orang yang kita sayangi ketika kita membiarkan kesedihan atau kemarahan kita mengambil alih. Sebaiknya tetap tenang ketika ada pertengkaran dalam keluarga. Semua orang akan lebih baik jika Anda bertindak seperti itu. Mengakui bahwa Anda memahami dan mengakui perasaan serta sudut pandang anggota keluarga lain dapat membantu menenangkan keadaan dan membangun rasa hormat di antara anggota keluarga. Keluarga kita akan memiliki lebih banyak cinta dan kedamaian jika kita belajar mengendalikan amarah kita dan bersabar serta berbaik hati. Ketujuh, jangan terlalu khawatir tentang anak dan cucu Anda. Seperti kata pepatah, anak cucu punya rezekinya masing-masing. Merawat orang yang kita cintai itu penting, tetapi kita tidak boleh bertindak terlalu jauh atau membahayakan kesehatan kita. Penting untuk diingat bahwa anak dan cucu kita akan baik-baik saja dengan sendirinya. Khawatir atau terlalu terlibat dengan mereka tidak akan mengubah nasib mereka. Hal-hal akan salah dan benar dalam hidup mereka. Untuk cucu dan cicit kita, kita semua menginginkan yang terbaik. Tetapi, jika kita mencoba memperbaiki atau mengatur hidup mereka terlalu banyak, itu bisa membuat kita stres dan menurunkan kualitas hidup kita sendiri. Tidak peduli seberapa keras kita bekerja untuk menjaga mereka tetap aman dan memastikan mereka memiliki cukup uang, perjalanan mereka akan berbeda dan menyenangkan. Setiap orang melewati hal-hal yang mengajarkan mereka pelajaran yang membantu mereka mencapai tujuan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Kita harus membiarkan mereka berubah dan tumbuh sendiri. Bisa sangat membantu untuk membiarkan mereka membuat keputusan sendiri, mengatasi masalah mereka, dan belajar dari kesalahan mereka. Semua hal ini membantu mereka menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan memecahkan masalah dengan lebih baik, yang baik untuk pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Seiring bertambahnya usia, mungkin tampak seperti ide yang baik untuk meninggalkan sesuatu yang berharga bagi anak dan cucu kita atau menjadi kaya. Tetapi ingatlah bahwa mengajari mereka nilai-nilai seperti hemat, disiplin diri, dan siap bekerja keras bisa jauh lebih membantu daripada sekadar memberi mereka uang. Memiliki keyakinan kuat pada hal-hal ini membantu mereka menikmati
apa yang mereka miliki, dan berani dalam tantangan hidup. Tetap saja, tugas utama kita adalah berpikir ke depan dan bersiap untuk tahun-tahun kita selanjutnya. Kita dapat terus menjalani kehidupan yang penuh, bahkan jika kita tidak punya cukup uang, jika kita menjaga uang dan kesehatan mental kita sendiri. Untuk usia tua yang bahagia dan damai, kita bisa mengkhawatirkan anak dan cucu kita sambil membuat rencana untuk diri kita sendiri. Jika video ini membantu Anda mempelajari sesuatu, Anda bisa mengucapkan terima kasih di bawah komentar. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, jangan terlalu menilai tinggi keluarga. Sebagian besar waktu, cinta kita pada keluarga tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya usia. Tidak apa-apa merasa sedih dan bernostalgia. Dan juga tidak apa-apa menghargai hubungan yang kita miliki dengan keluarga dan teman. Tetapi terlalu dekat dengan orang-orang ini dapat membuat kita bertindak gila dan membuat kita lebih mudah dikendalikan. Penting untuk memiliki ikatan keluarga, tetapi itu tidak berarti seseorang setia atau dapat dipercaya. Orang lain, bukan hanya keluarga atau teman dekat, bisa lebih dapat dipercaya dan membantu. Jika kita terlalu bergantung pada teman dan keluarga kita, mereka mungkin mengecewakan kita. Hal-hal yang kita ingin keluarga kita lakukan untuk melewati masa-masa sulit tidak selalu terjadi. Mereka tidak sekuat yang kita kira karena mereka bisa rusak ketika hubungan keluarga berada di bawah banyak tekanan. Dalam hidup yang singkat ini, terkadang baik untuk menemukan keseimbangan. Kita semua harus menikmati saat ini dan menjaga keluarga kita. Kita juga harus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Kita perlu bekerja keras, terus berjalan, dan mempelajari hal-hal baru untuk mengisi hidup kita ketika kita muda, seperti lukisan yang belum selesai. Orang yang lebih muda bekerja keras untuk menjadi lebih baik, mempelajari hal-hal baru, dan menjaga kesehatan mereka dalam kondisi baik. Seiring bertambahnya usia, energi ini menjadi kunci kehidupan yang baik. Diri kita di masa depan akan dapat menemukan hal-hal baru yang mereka sukai, bertemu orang baru, dan mencapai tujuan mereka jika kita memperbaiki diri sekarang. Jika Anda ingin memiliki kehidupan yang hebat setelah usia 60, Anda harus menghindari membuat kesalahan yang akan merusak beberapa dekade berikutnya. Jaga hubungan Anda tetap terkendali. Berusahalah untuk tumbuh sebagai pribadi dan rencanakan masa depan yang lebih baik berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dan lakukan di masa lalu. Apa yang Anda pelajari hari ini dari video tersebut? Kita telah berbicara tentang hal-hal yang akan membuat Anda tidak bahagia dan sakit setelah usia 60. Manakah dari 8 hal ini yang berkesan bagi Anda? Beritahu saya apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan. Terima kasih telah hadir bersama kami. Bagi mereka yang merasa dilihat, didengar, atau didorong hari ini, silakan berlangganan dan klik loncengnya untuk tetap terhubung. Kelompok orang bijak ini terus berkembang, dan Anda adalah bagian darinya. Jika Anda siap untuk hidup dengan tujuan, tinggalkan komentar yang mengatakan, "Saya bangkit bersama setiap matahari terbit." Ini adalah cara lembut Anda untuk memberitahu dunia bahwa Anda masih bertumbuh, berubah, dan penuh cahaya. Jaga diri dan tetaplah bersinar sampai waktu berikutnya.